Jadi bagi teman-teman investor maupun trader, untuk sebaiknya menunggu saham ini sampai benar-benar tembus di resistennya. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas beberapa saham yang cukup menarik secara teknikal, di mana saham tersebut bisa menggerakkan IHSG untuk tutup di zona hijau. Pada hari ini IHSG ditutup di angka 6923, terlihat candle yang cukup besar di zona hijau ini dan sudah melewati MA20-nya. Kenaikan IHSG yang sangat besar hari ini, apakah benar-benar ditopang oleh fundamental yang cukup baik atau hanya sekadar untuk kita para investor retail benar-benar tertarik, atau ini sebagai untuk asing melakukan penjualan secara besar-besaran, atau juga apakah ini momen dari adanya window dressing ke depan. Kalau kita lihat dari secara grafik, kemungkinan IHSG bisa masih naik untuk esok hari dan menyentuh di MA200-nya. Apakah ini akan mampu menembus MA200 atau dia malah turun kembali ke support terendahnya di angka 6657. Kalau kita lihat dari grafik pergerakan asing, maka asing masih melakukan penjualan di saham-saham IHSG ini sejak bulan November kemarin sampai sekarang. Terlihat dari grafik yang menurun terus. Jadi kelihatan IHSG ini sepertinya di markup oleh asing agar supaya kita investor retail senang terhadap kenaikan IHSG yang sifatnya sementara ini. Terlihat juga dari garis MACD sudah golden cross, akan tetapi kenaikannya juga terlihat akan terbatas. Indikator stokastiknya juga sudah di fase atas dan kemungkinan akan mengalami tanda-tanda penurunan. Terlihat di layar ini bahwa IHSG yang cukup tinggi hari ini ditopang oleh saham GoTo senilai 10,98%. Sehingga ini juga membuktikan bahwa kekuatan IHSG ini naik sifatnya hanya sementara. Oke, langsung saja kita masuk ke teknikal sahamnya. Saham pertama yang kita bahas adalah saham GoTo. Secara teknikal terlihat saham GoTo ditutup di zona hijau di angka 91, dan ini kenaikan yang cukup besar hari ini karena saham GoTo ini bisa menggerakkan IHSG. Walaupun saham ini tidak menyentuh supportnya di angka 80, tapi saham ini belum menuju ke resistennya yang berada di angka 108. Jadi bagi teman-teman, sebaiknya saham ini kita pantau dulu sampai dia menembus resisten yang pertama. Baru setelah itu kita bisa melihat peluang di resisten selanjutnya yang ada di angka 182. Secara garis MACD, saham ini juga sudah mulai mengalami golden cross-nya, dan garis stochastiknya juga sudah berada di atas. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan sahamnya akan bisa naik kembali, akan tetapi kita harus tetap waspada terhadap pergerakan saham GoTo ini, karena kalau kita lihat dari bandar detektor hari ini,
Saham ini masih didistribusikan. Terlihat broker CC yang cukup besar melakukan penjualan di saham ini. Jadi bagi teman-teman investor maupun trader, untuk sebaiknya menunggu saham ini sampai benar-benar tembus di resistennya. Saham kedua yang kita akan bahas adalah saham Astra International. Saham ini masih berhubungan dengan saham GoTo, karena saham ini memiliki investasi di saham GoTo, sehingga kemungkinan pergerakan saham ini juga berpengaruh dengan adanya kenaikan saham GoTo. Secara teknikal, sejak tanggal 7 Desember, saham Astra ini kelihatan di fase sideways-nya, sehingga kita bisa menunggu apakah saham ini akan break support ataupun break resisten untuk kita bisa melakukan koleksi di saham ini. Di saham Astra ini kita juga sebaiknya menunggu saham ini tembus di resisten pertamanya di angka 5920, sehingga bagi teman-teman bisa mengantisipasi saham ini apabila ia turun di bawah supportnya. Dan tentu saja teman-teman harus memperhatikan stop loss apabila saham ini tembus di bawah support. Terlihat dari garis MACD juga masih berada di fase sideways. Begitu juga di garis stochastiknya sepertinya mengalami dead cross ya. Dari sisi bandar detektor terjadi distribusi yang cukup besar di saham Astra ini yang dilakukan oleh broker ZP, sehingga teman-teman harus bisa memantau saham ini dan menunggu sampai benar-benar lepas dari fase sideways-nya. Saham ketiga yang kita analisa adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup di zona hijau di angka 3810, akan tetapi saham ini masih terlihat berada di posisi sideways-nya sejak tanggal 6 Desember kemarin. Dan saham Telkom ini juga kita tahu bahwa dia memiliki investasi di saham GoTo, sehingga saham Telkom ini pergerakannya mirip dengan saham GoTo dan saham Astra. Karena masih dalam fase sideways, sebaiknya kita tunggu dulu saham ini sampai benar-benar di break di resistennya di angka 39, di angka 3927, dan tentu saja resisten selanjutnya ada di MA 200-nya. Dari garis MACD juga sudah mengalami fase golden cross-nya, dan garis stochastiknya juga berada di atas. Hanya saja dari bandar detektor masih terjadi distribusi yang dilakukan oleh broker AK, sama seperti Astra dan GoTo yang masih terjadi distribusi juga. Nah, sebaiknya di saham Telkom ini kita juga untuk sementara ini memantau saham ini sampai dia lepas dari fase sideways-nya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga info yang saya berikan bermanfaat, dan ini bukan merupakan rekomendasi saham. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman, dan selalu analisa lebih lanjut. Terima kasih. Analisa saham selanjutnya.